Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Berjumpa kembali di kelas matematika ekonomi ya. Berarti sekarang kita masuk ke modul kedua ya, terkait dengan pangkat, akar, logaritma, barisan, dan deret. Oke, sebelum kita mulai, mungkin di sini ada yang udah nyoba dan ada mungkin yang mau ditanyakan terkait dengan materi di modul kedua. Halo, halo. Ada yang mau ditanyakan tidak? Halo. Ya, untuk sekarang ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Kira-kira kali aja ada yang udah belajar BMP-nya gitu. Baru paham bunga majemuknya aja sih. Oh, Bunga pinjaman. oke, yang aplikasi barisan dan deret lah ya. Ya, yang penerapannya itu. Iya, oke. Yang Ntar dulu, saya matiin dulu deh daripada nanti ada yang gagal fokus kan ya. Mas Heri nih. Oke, Bukannya belajar pemaparan yang ada Oke, fokusnya. udah kelihatan apa yang saya share? Sudah. Udah ya, oke. So, di nanti nggak tahu ya apakah mungkin bakal kebagi menjadi dua atau enggak. Cuman semoga sih kalau bisa kita secepatnya menyelesaikan modul, karena ya biar kalau nanti Tuton sendiri kan kadang ada beberapa bisa jadi dua modul sekaligus, karena kan apalagi ini 3 SKS ya kalau nggak salah ya, jadinya 9 modul. Oke, jadi kita mulai terlebih dahulu daripada materi yang waktu sekolah menengah itu, atau mungkin sebenarnya ada yang SD ada gitu ya, kayak pangkat gitu ya, eksponen. Terus kemudian akar juga udah ada gitu ya. Nah, cuman ketika belajar di sekolah menengah kan lebih dalam lagi ya terkait dengan pangkat ataupun akar. Dan kemudian baru sekolah menengah atas itu kalau di SMA ya dapat logaritma. Kalau mungkin di jenjang lain kayak SMK atau yang sederajat itu saya kurang tahu. Oke, jadi sebenarnya terkait dengan pangkat. Oke, kemudian pangkat, akar ya, dan logaritma. Oke. Nah, jadi sebenarnya intinya gini. Ketika kita saya nanya dulu deh, ketika bahas pangkat deh, dasarnya dulu. Apa definisi dari 5 pangkat 2? 5 kali 5. 5 kali 5. Oke. Terus kalau misalnya definisi daripada 4 pangkat 5? 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 ya ada 5 kali ya, bukan artinya 4 kali 5 gitu. Oke, jadi kalau di kalau di sekolah menengah kan terkait dengan terkait dengan pangkat itu kan udah lebih daripada ini ya. Biasanya kalau ini terkait dengan yang namanya sifat pangkat atau sifat eksponen gitu ya, sifat eksponen. Nah, yang pertama terkait dengan sifat gitu ya.
terkait dengan sifat pangkat itu ada yang namanya A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambahkan dengan N. Mungkin di sini ada yang bisa jelasin kenapa kok A pangkat M itu kalau dikalikan dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Nggak bisa sih jelasinnya, tapi saya paham itunya doang. Ya kalau sifatnya Nggak bisa iya. jelasin. Sebenarnya ini sebenarnya sifat-sifat ini masih bisa dibuktikan bahwa sebenarnya ini nggak, kalau emang mau dihafal gitu ya, model kayak mungkin minggu kemarin terkait dengan materi pertidaksamaan itu kan sebenarnya kalau di textbook waktu mungkin dulu waktu sekolah kan ada tuh yang mungkin gurunya ngajarin, oh oke, kalau kita punya sebuah fungsi seperti ini dan nanti di pertidaksamaan lebih besar ataupun lebih kecil 0, itu nanti kita pasti jawabnya bakal begini dan begini gitu. Nah tapi kan ada juga yang enggak. Nah ini juga sama nih. Ini kalau emang nggak mau repot ya diapalin aja terkait dengan sifat-sifatnya. Yang sebenarnya ini bisa kita jelaskan bahwasanya, oke, kita kasih contoh deh misalnya 2 pangkat 5 atau 2 pangkat 3 atau ya 3 pangkat berapa ya, 4 pangkat 2 dikalikan dengan 4 pangkat 3. Coba kita jabarin dulu. Apa definisi 4 pangkat 2 dikalikan dengan 4 pangkat 3? Pangkatnya ditambah. Enggak, kita nggak pakai ini dulu. Kita jabarin yang kayak ini dulu deh. Kita jabarin dulu. Kita nggak pakai sifat pangkat dulu. Secara definisinya berarti kalau 4 pangkat 2 tuh artinya apa? 4 kali 4 Oke, terus kemudian dikali 4 dikali 4 dikali 4. Oke. Nah, ini itu 4 pangkat 2. Sedangkan untuk pangkat 3 kan yang ini nih. Nah, sekarang kalau misalkan saya gabung, apa definisi? Kalau tadi kan 4 pangkat 2 itu adalah 4 kali 4. Nah, terus 4 pangkat 3 itu adalah 4 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, kalau misalnya saya gabungin, apa definisinya? 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 itu definisinya berarti apa? 4 pangkat 5. 4 pangkat 5. Di sini kita punya angka 2. Di sini kita punya angka, ada 3 angka di sini. Nah, berarti dapat 5 angka ini 2 sama 3-nya diapain logikanya? Tambah, kurang, kali, bagi. Ditambah. Makanya kenapa sifatnya jadi begini. Ya. Makanya kenapa kok sifatnya jadi A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N itu adalah A pangkat M ditambah dengan N. Ya. Karena ketika kita coba jabarkan gitu ya, ketika kita coba jabarkan bahwasanya rumus daripada apa namanya? Soalnya nggak ada. Yang lain ada nggak? Ada. Suaranya nggak jelas. Ada. Jelas kan ya? Aman ya? Jelas, aman. Oke, berarti mungkin boleh dicek dulu apa namanya? Kak Dea sama Kak Farhana mungkin coba deh relock lagi deh. Ya. Oke. Nah, kemudian jadi di sini sifat yang pertama. Nah, sifat yang kedua, A pangkat M dibagi atau mungkin saya bikinnya per aja ya. A pangkat N itu adalah A pangkat M dikurangkan dengan N. Ya. Nah, kita ambil contoh kenapa kok bisa rumusnya seperti ini gitu ya. Jadi ini tadi tulisannya adalah sama dengan 4 pangkat 2 ditambahkan dengan 3 ya. Makanya jadi adalah 4 pangkat 5. Oke, tapi saya mau nanya dulu sebelum lanjut ke sini. Kira-kira kalau misalnya angka yang ada di sini beda, kira-kira bisa nggak kita lakukan hal ini? Tidak bisa. Nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi jangan sampai ini sama ini tuh angkanya beda ya. Oke, ini contoh lagi kalau untuk yang pembagian. Jadinya sekarang saya punya 4 pangkat 5 dibagi dengan 4 pangkat 3.
Apa coba kalau kita definisikan, kalau kita uraikan? 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4, 5 kali. Kemudian di bawahnya 4 kali 4 kali 4 kali kali 4. 4. So, di sini kita punya 5 kali angka 4 karena 4 pangkat 5. Kemudian di bawah ini kita punya 4 itu 3 kali karena dia pangkatnya ada, dia termasuk pangkat 3 ya. Nah, jadi 4 pangkat 3 itu ya 4 kali 4 kali 4. Nah, sekarang kira-kira kalau tanpa menghitung satu-satu dari atas sampai ke bawah gitu ya. Di atas sama di bawah, kira-kira kalau kita tanpa ngitung satu per satu gitu ya, kira-kira kita ngitungnya gimana? Apa yang kita lakukan untuk mempermudah perhitungan? 4 yang di atas Dicoret dicoret sama yang di angkanya. bawah kan. Ya, atas sama bawahnya. sama-sama dibagi gitu ya. Nah, oke, 4 yang ini sama yang ini sama yang ini, terus kemudian ini sama yang ini. Alhasil kita punya apa? 4 kali 4. 4 pangkat 2. Nah, alias 4 pangkat 2. Nah, dari sini kalau kita lihat 5 sama 3 itu gimana kalau dihitung supaya jadi angka 2? Dikurang. Dikurang ya, dikurang. Makanya kenapa rumusnya ini jadi dikurang nih ya. Jadinya 4 pangkat 5 dikurang dengan 3, maka hasilnya adalah 4 pangkat 2 ya. Oke, kemudian ada lagi nih sifat lagi. Sebenarnya ini sifat-sifat yang basic terlebih dahulu kali ya. Nah, 3. Pangkat dipangkatkan. Nah, sekarang kalau pangkat dipangkatkan ini adalah A pangkat M dikalikan dengan N. So, berarti kalau misalnya kita punya sebuah angka gitu ya, kita punya sebuah angka, contohnya misalnya 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. So, ini definisinya kalau kita hitung manual, berarti gimana nih kira-kira? 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 ini. Duanya yang di dalam Yang 2 pangkat 3 ya, 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Kemudian dipangkatkan dengan 2. Iya. Nah, kemudian ini kita jabarin lagi karena ini dipangkatin 2, artinya apa? 2 kali 2 kali 2 lagi itu adalah ada 2 kali. Ya, berkali-kali lipat. Berarti ini jadinya adalah 2 pangkat berapa? 6. 2 pangkat 6. Nah, makanya kenapa kalau kita lihat nih 3 sama 2 itu dikali. Jadinya makanya rumusnya adalah 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2. So, hasilnya adalah 2 pangkat 6 ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke sifat berikutnya. Yang sebenarnya terkait dengan sifat berikutnya ini definisinya adalah sama daripada kayak nomor 3 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya angka ya, di mana nih, misalnya contoh kita punya A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M gitu ya. Kemudian kita, atau mungkin ini A pangkat B, ini pangkat N, kemudian ini dipangkatkan P. Berarti dengan menggunakan sifat yang ada di nomor 3, kira-kira ini kalau kita mau jawab atau kita mau sederhanakan, kira-kira ngitungnya gimana? A pangkat M dikali P dikalikan dengan B pangkat N dikalikan dengan P. Ya, kita ngerjainnya satu-satu. Karena apa? Di sini beda. Makanya kalau ini beda, kita kan nggak bisa jumlahin seperti yang ada di sini. Karena apa? Syaratnya harus sama. Ya, kalau ini dikasih angka ya angkanya 2 sama 3 ya nggak bisa dong 2 pangkat 2 sama dikali 3 pangkat 3 misalkan. Itu jadinya 2 kali 2
dikali 3 dikali 3 kali 3, kita nggak bisa menyimpulkan atau menyederhanakan menjadi seperti ini kan. Nah, jadi kita ini sama aja kayak hitungnya terpisah, alias dihitung satu-satu. Nah, kemudian untuk yang kelima gitu ya, untuk yang kelima itu A pangkat M per B pangkat N dipangkatkan P. Ya, sama sebenarnya kayak di nomor 4. Bedanya apa? Dia dikali, kalau ini dibagi. Ya udah, jadinya A pangkat M dikali dengan P dibagi dengan yang namanya B pangkat N dikalikan dengan P. Jadi ngerjainnya ya karena beda variabel. Jadi intinya gini aja, ingat aja kalau bahwasanya kalau emang ngerti aljabar, kita tahu bahwasanya kalau kita menghitung alias kita bahas beda variabel, misal nih yang satu x-nya dipangkatin 2, terus kemudian y-nya dipangkatin 3. Ya berarti hitungannya kan satu-satu gitu ya. X sendiri, y sendiri. Nah, itu juga sama. Kalau di sini bilangan pokoknya udah beda gitu ya. Bilangan pokoknya udah beda, ya berarti itu urusannya masing-masing. Tuh. Kemudian ada sifat ke-6 ya. Terkait dengan sifat ke-6 itu sendiri yaitu adalah ada apa ini? Bentar dulu. Oke, nanti ya, bentar ya. Oke. Untuk yang ke-6 ini adalah definisi pangkat negatif. Nah, A pangkat min M ya, A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, ini sebenarnya bisa kita jabarin ya. Kalau yang ini kan sebenarnya penurunan dari nomor 3 sampai nomor 3 nih. Begitu juga untuk nomor 5. Nah, kalau nomor 6, semisal kita ambil contoh 5 pangkat min 3, itu sebenarnya definisinya apa sih? 5 pangkat 0 dikurang dengan 3. Nah, definisi kalau pangkat dikurang itu sebenarnya aslinya apa? Dibagi kan ya. 5 pangkat 0 dibagi dengan 5 pangkat 3. So berarti 5 pangkat 0 hasilnya berapa? Ayo, 5 pangkat 0 hasilnya berapa? 5. 1. 1 ya. Satu. Nah, 5 pangkat 0 tuh 1. Nah, sebenarnya 5 pangkat 0 sendiri, oke nanti mungkin penjabarannya kenapa ya, nanti ada. Nah, 1 per 5 pangkat 3. Nah, terbukti kan kenapa A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Karena definisinya itu sebenarnya adalah 0 dikurangkan dengan sesuatu angka. Terus kemudian ini jadinya adalah pangkat 0 per pangkat yang dibahas di sini. Makanya jadinya adalah 1 per. Kemudian yang ketujuh adalah A pangkat 0. Ya, A pangkat 0. Jawabannya tadi 1. 1. Nah, kenapa? Karena kita ambil contoh aja, kita pakai angka nih. 2 pangkat 0 itu kan sebenarnya banyak definisinya. Pangkat ini bisa kita otak-atik. 2 pangkat yang bisa kita buktiin adalah kita pakai sifat yang ada di sini, gitu ya. Yang gampang aja, yang penjumlahan pengurangan. Nah, 0 itu definisinya adalah misalkan 4 dikurangkan dengan 4. Nah, definisi ini kan berarti adalah 2 pangkat 4 per 2 pangkat 4. Nah, berarti 2 pangkat 4 kalau dibagi dengan 2 pangkat 4, hasilnya berapa? 1. 1. Nah, karena sesuatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Makanya kenapa kita bisa bilang bahwasanya A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. Oh. Tuh. Iya, Jadi iya, ada alasannya, nggak cuman sekedar oke, ini dapat dari sini nih. Enggak. Nah, kalau yang ini sebenarnya ini kita ngerjainnya ya emang kayak yang di atas, cuman kita ngerjainnya misah satu-satu.
Jadi karena berhubung udah ada contohnya seperti dasarnya adalah di atas di nomor 3 ini, jadi nomor 4 sama nomor 5 tuh saya nggak jabarin seperti yang ada di atas ini gitu. Ya. Yang penting intinya adalah ini nggak bisa yang namanya digabung karena apa? Beda bilangan pokoknya ya, bilangan ininya harus sama seperti yang ini. A B B. Kalau di sini 5, di sini 5. Kalau di sini 10 ya di sini harus 10. Di sini X ya di sini harus X. Kalau X sama Y ya berarti nggak bisa dihitung karena ya udah X sendiri, Y pun juga sendiri. Ya. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya nggak terkait dengan sifat pangkat? Ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak terkait dengan sifat pangkat? Silakan teman-teman bertanya. Ayo. Nggak Iya, usah sungkan. Iya, Mas Alif, ya kenapa? Anda menanya Iya, apa? Ya. kan yang nomor 1 itu A pangkat M dikali A pangkat N ya, sedangkan A pangkat M tambah N. Iya, Kalau betul. misalnya A-nya diganti, misalnya A pangkat N itu diganti huruf B, jadi gimana nanti hasilnya? Cuma itu aja Maksudnya sih. huruf B itu Ya, misalnya beda ya, A. D-nya kan itu kan sama. Nah, kalau misalnya jadi beda gimana hitungannya? misalnya A-nya Kan- jadi B gitu, yang sebelah Ya. kanan gitu. Ya. Gini. Nah, itu jadi B. Ya kayak gitu. Nanti gimana cara penghitungannya? Cuma itu aja sih. Terima kasih. Ya, kalau ini coba kita pakai angka. Mungkin biar lebih enak gitu ya. Coba sekarang kalau misalnya 5 pangkat 2 dikalikan dengan 4 pangkat 3. Kita ngitungnya gimana? 5 kali 5 dikali dengan 4 kali 4 kali 4. Setuju? Ya. Setuju. Nah, sekarang dari sini bisa nggak kita ambil sebuah kesimpulan untuk mempermudah atau untuk mau digabungin? Bisa. Gimana? Dihitunglah kayak gitu kan ya. Dihitung 25 kali berapa? Hitung dulu. Nah, tapi kan kita nggak mau menghitung, kita mau menyederhanakan ceritanya. Bisa nggak ini kalau disederhanain? Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa Nggak kan? bisa. Karena apa? Ya 5-nya ini sendiri, 4-nya ini sendiri. Kalau mau digabung, ya pasti ngomongnya apa? Ngomongnya tetap 5-nya ada 2 kali, 4-nya ada 3 kali. Gitu kan ya? Ya. Boleh berarti ya. Iya, nggak bisa karena beda sama ini. Kalau ini kenapa bisa kita gabung? Karena ya tadi, misalnya nih 4-nya di sini ada 2 kali, di sini 4-nya ada 3 kali. Bisa nggak kalau misalnya ini dibikin digabungin jadi 4 pangkat 5? Bisa. Nah, Bisa kan? Nah, kalau ini gimana? Ya, ngomongnya pasti 5-nya kita bahas sendiri, 4-nya kita bahas sendiri. Either antara 5 kali 5-nya dihasilin atau dibalikin lagi kayak awal. 5 pangkat 2 kali 4 pangkat 3. Makanya kenapa di nomor 4, di sifat nomor 4 sama di sifat nomor 5, kita nggak bisa menggunakan sifat nomor 1 sama nomor 2. Ya karena kalau kita hitung gimana nih? Ya misalnya ini contoh nih untuk nomor 4 nih. Nah, misalnya kan contohnya saya anggap pangkatin 2 deh. Nah, kalau ini saya pangkatin 2, so that means artinya apa? 5 kali 5, kemudian 4 kali 4 kali 4, kemudian dikali lagi dengan 5 kali 5, kemudian 4 kali 4 kali 4. Nah, semisal kita mau menyederhanakan, pasti kita ngelompokinnya apa? 5 sama 5, 4 sama 4 dong. Bener nggak? Nah, di sini 5-nya ada 4 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ya, ini 4 kali 4 kali 4 kali 4. Ini kali 4 kali 4. So, berarti ini kesimpulannya apa? 5 pangkat 4 kali 4 pangkat 6. Nggak bisa kan? Nggak bisa digabung juga kan? Nah, gitu.
Makanya kenapa ini dipisah, nggak bisa digabung kayak di sini nih. Pangkatnya ditambahin. Karena apa? Karena dasarnya ini udah beda. Kalau dasarnya udah beda, ya kalau kita mau sederhanain atau membuat ini menjadi lebih simpel alias digabung, ya seperti ini nggak bisa. Tapi kalau mau dihitung, ya of course bisa. Selama ya kalau misalnya pangkatnya gede, ya sanggup nggak ngitung manual gitu kalau nggak pakai kalku ya, semisal seperti itu gitu ya Mas. Tadi Mas siapa? Mas Alif ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ini beda, nggak ini beda, jadi ini tidak boleh kita bilang bahwasanya A pangkat M ditambah ini, nggak bisa. Jadi kita kerjain ya kita kerjainnya masing-masing. A pangkat ini sendiri, B-nya itu pangkat sendiri ya, kayak ini 5 pangkat 2 sendiri, 5-nya sendiri, 4-nya sendiri, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Sebentar Pak, saya screenshot dulu. Oke, ya silakan. Oke, sambil menunggu Mas Alif, mungkin yang lain ada yang mau ditanya terlebih dahulu sambil ini? Pak, mau nanya juga, Iya, silakan. yang nomor 7 berarti itu emang definisinya angkanya emang dibagi angka itu sendiri ya? Iya, emang ada atau mungkin ada kepikiran apa emang terlintas di enggak pikiran? sih. Iya, kalau dibagi sama angka yang lain, misalnya 3 pangkat 4, kan otomatis nggak memenuhi sifat yang ini dong, udah nggak sih? Ya kan? Nah, terus juga kalau 0, mau berapa kurang berapa ya pasti 4 kurang 4. Kalau ditambah, ya nggak bakal ketemu, balik lagi ke sini nanti. Misalnya kita bikin 2 pangkat 5 tambah 5 tambah min 5, kan gitu. Ya, kita bisa pakai sifat ini bisa sebenarnya. Cuman ya kita kan mau bahas yang ini 4 kurang 4 ya. Kalau angka 5 kali 0, 5 kali 0, ya kalau misalnya kita kita pisah terlebih dahulu seperti ini ya kan nggak menjawab gitu. Iya. Baik Kak, makasih. Iya, terima kasih kembali. Misi Pak, mau nanya Iya. juga. Ya. Untuk sifat yang nomor 5, itu Iya. kan A pangkat M per B pangkat N dalam kurung pangkat P. Iya, Nah, betul. itu kalau yang dalam kurungnya itu misalkan ada soal ada penjumlahan di dalamnya. Itu bagaimana penyelesaiannya? Penjumlahan gimana tuh maksudnya? Misalnya dalam kurung kan A pangkat M per B pangkat N tambah X pangkat C per Y pangkat C gitu. Dalam kurung pangkat P. Gini. Ya. Ya, kita Yang pecahan yang per yang di XC itu disejajarin sama yang A pangkat M. Nah, gini. gitu. Ya. Ya, kalau ini ya berarti kita berusaha untuk berarti kan gini. Kalau kayak gini bisa nggak kita langsung pangkatin? Nggak bisa. Kenapa? Bisa karena beda. Karena udah jelas beda. Karena ini karena gini. Kalau semisal kita hitung biasa aja, kalau misalnya kita hitung biasa aja, kita kasih deh angka 2 pangkat 3 ditambahin 5. Kira-kira apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Dijumlahin dulu dalam kurung. Iya, di dalam kurungnya kita kerjain dulu. Kenapa kita kerjain? Karena itu masih belum sederhana. 2 tambah 3 itu masih bisa kita hitung, yaitu adalah angka 5. Barulah nanti habis itu baru dipangkatin 5 kan ya. Gitu ya kan? Nah, jadi jangan sampai ada yang berpikiran bahwasanya 2 tambah 3 pangkat 5 tuh ya kita pakai sifat yang nomor 4, salah ya. Karena ini kan penjumlahan. Jadi kita hitung dalamnya dulu. Jadi ini nanti kita hitung 5 pangkat 5 adalah hasil. Nah, kalau kayak gini, ya berarti nanti fokus kerjain dalamnya dulu. Bagaimanapun caranya. Karena ini penjumlahan pecahan, ya coba dulu nih kita pakai penjumlahan pecahan. Bisa nggak terselesaikan? Bisa nggak ini disederhanain? Nah, jadi bagaimanapun caranya kita harus kalau bisa kita sederhanakan apa yang ada di dalam ini, sehingga nanti kalau kita pangkatin P, semisal
kita bisa pakai aturan sifat nomor 3 semisal, ataupun kayak nomor 4 gitu ya, nomor 4 tuh atau nomor 5. Ya, kita harus sederhanakan sesederhana mungkin supaya apa? Supaya atasnya sendiri, bawahnya itu sendiri. Kalau di atasnya ada penjumlahan ataupun di bawah penjumlahan, ya kita nggak bisa menerapkan ini gitu. Jadi ini harus dicoba di otak-atik terlebih dahulu bagaimanapun caranya supaya biar jadi lebih sederhana. Baik menggunakan mungkin pemfaktoran gitu ya, ataupun mungkin menggunakan penjumlahan pecahan, atau emang kalau perlu dikalikan sekawan ya silakan, atau mungkin ini sama-sama kita kalikan dengan bilangan tertentu gitu ya, atas sama bawahnya kita kalikan dengan sebuah bilangan, ya lakukan aja gitu apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini kalau emang kita mau ngerjain ya yang di dalamnya dulu nih, di otak-atik bagaimanapun caranya. Yang nanti ini kalau bisa atasnya nih menjadi sebuah sesuatu yang kayak mungkin A pangkat A kali X gitu ya. Mungkin A kali X pangkat sesuatu, ini B kali Y pangkat sesuatu. Nah, kalau diginiin kan bisa langsung kita pangkatin ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi harus dicoba dulu sih. Nah, intinya harus dicoba dulu bagaimana yang di dalam ini nanti otak-atiknya gimana. Oke, makasih Pak. Iya, terima kasih kembali. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Kalau semisal emang nggak ada yang mau ditanyakan lagi, nah ketika kita bahas yang namanya sebuah pangkat, ataupun semisal kita bahas sebuah kayak aljabar biasa, pasti nggak jauh kaitannya dengan yang namanya fungsi gitu ya. Jadi ini terkait dengan sifat pangkat ya kan, ini terkait dengan dasarnya pangkat itu sendiri. Kemudian yang kita bahas adalah mungkin ini terkait dengan gambar fungsi eksponen. Nah, di sini yang saya bahas sebenarnya mungkin lebih ke kurang lebih kalau eksponen itu kalau digambar kurang lebih seperti apa gitu ya. Jadi kalau digambar itu kurang lebih seperti apa. Nah, semisal kan kita tahu bahwasanya kan ketika kita bahas fungsi eksponen ini kan bentuk umumnya adalah fx sama dengan a pangkat x ya, a pangkat sesuatu ya. Jadi nanti di sini ada a-nya itu adalah sebuah angka, terus kemudian di sini adalah sebuah variabel yang dimana semisal gitu ya, semisal kalau a-nya itu lebih besar daripada 0, maka ketika kita gambar tuh nanti gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Mothernya tuh kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini adalah Y sama dengan A pangkat X apabila dengan catatan A-nya lebih besar daripada 0. Kemudian kalau kalau kita gambar ini sebuah yang ini kan sebenarnya nggak mungkin negatif ya, karena ketika kita bahas sebenarnya A itu bukan sesuatu yang negatif, harusnya -3 pangkat ya sebenarnya bisa aja gitu. Cuman kan nanti ketika kita bikin ini sesuatu minus, nanti minusnya bisa pindah ke depan, ataupun mungkin kalau ini pangkatnya ganjil gitu kan, pangkat genap kan nanti beda sendiri. Oke. Jadi kalau semisal A-nya di antara 1 sama 0 gitu ya. Wait dulu. Bentar. Kalau pangkatnya ini pecahan gitu ya. Kalau pangkatnya pecahan, sebenarnya ini adalah gambar grafik yang kalau misalnya kita bikin itu adalah versi lawannya atau versi minusnya daripada yang ini. Ya, versi minus yang ada di sini. Kayak misalnya nih 1/2 gitu ya, 1/2.
Kalau yang ini tuh 2 pangkat, atau mungkin ini kayaknya A-nya lebih besar daripada 1 deh saya bikinnya. Ya, lebih besar daripada 1. Nah, oke, ini A lebih besar daripada 1. Kemudian kalau kita bikin satunya lagi adalah kurang lebih gambarnya adalah seperti ini. Yang dimana ini adalah Y sama dengan A pangkat X, dengan konteksnya adalah A-nya ada di antara 0 dan 1, alias ini nilainya pecahan. Yang kalau misalnya ini kita jabarin bahwasanya kalau A-nya pecahan, misalnya 1 per sesuatu gitu ya, misalkan 1 per B, kalau dipangkatin X kan jadinya ini adalah B pangkat min 1 pangkat X alias B pangkat min X. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang pangkat negatif gitu ya, sesuatu yang pangkat negatif ya. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Dan nanti semisal kalau emang kita mau gambar, jadi mungkin lebih ditekankan lagi gitu ya, terkait dengan terkait dengan gambar grafik. Sebenarnya ada satu hal atau mungkin lebih ke ini ya. Oke, tapi ntar dulu ini saya tambahin dulu informasinya di sini, bahwasanya di sini ada notes tertentu bahwasanya adalah A-nya di sini haruslah lebih besar daripada 0 gitu ya. Dan kemudian untuk A-nya ini tidak boleh sama dengan 1. So that's why kenapa di sini A-nya cuma 0 sampai 1 gitu ya. Nggak boleh 0 persis ataupun nggak boleh 1 persis. Jadi di sini makanya batasnya ada 2 ya, ada 2 kemungkinan. Nah, tapi di sini kalau mungkin pernah lihat E pangkat X, nah E itu adalah sebuah bilangan natural yang nanti nilainya tuh sekitar 2,71 gitu ya. Nah, jadi intinya kalau ketika kita bahas fungsi eksponen, nah terkait dengan fungsi umumnya atau bentuk umumnya fungsi eksponen itu kan adalah seperti ini. Nah, jangan sampai lupa terkait dengan sifatnya atau teorinya, bahwasanya tuh A-nya ini nggak boleh 1 tapi harus lebih besar daripada 0 ya, atau lebih besar daripada 0 tapi nggak boleh 1. Dan nanti ketika kita bahas bagaimana cara membuat gambar grafik, ya satu sebenarnya kayak umum sebenarnya, buatkan salib sumbu atau titik potong terhadap 2 sumbu, titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Ya, nanti kalau misalnya emang nggak bisa kita kerjain untuk sumbu jadi intinya ada 2 tuh, titik potong sumbu X dan kemudian kita cari titik potong sumbu Y. Dan nanti kalau emang semisal kita nggak bisa kita kerjain atau mungkin ternyata nggak ketemu titiknya untuk membuat sebuah grafik, ya kita butuh grafik atau titik-titik yang lain. Jadi nanti kita coba tuh yang sebenarnya nanti kalau misalnya kita coba, kalau X-nya sama dengan 1, kira-kira nilai fx-nya berapa sih? Kalau misalnya nilainya X-nya sama dengan min 2, nanti nilai fx-nya berapa sih? Seperti itu ya. Padahal nanti kita plot titik-titik tersebut ke dalam sumbu koordinat, yang nanti ketika kita tarik kurang lebih gambarnya, kalau fungsi eksponen gambarnya kurang lebih seperti ini ataupun seperti ini ya. Oke, untuk grafik ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Terkait dengan grafik. Halo, halo. Atau saya lanjut aja kira-kira untuk ini materinya. Boleh Kak, lanjut aja. Lanjut aja ya. Nah, tadi udah pangkat, akar, logaritma. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan bentuk akar gitu ya. Terkait dengan bentuk akar. Oke, mungkin ini
Tadi nggak apa-apa kali ya. Tadi Mas Alif udah ini, cuman kali aja saya. Ya udah kalau udah. Iya Ganti maksud. aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, maksudnya biar saya taruh di grup aja biar ini. Oke. Kita coba. Oke, betul dulu. Oh, kekirim double ya di saya ya. Coba deh dicek dulu. Gambarnya udah, gambarnya bagus nggak? Kita masuk ke sifat akar. Oke. Reset. Ya. Cuman saya kan langsung ininya aja karena ini kan bisa di ini. Oke, sifat akar. Terkait dengan sifat akar itu sendiri. Nah, jadi tadi kita kan bahas pangkat. Nah, sebenarnya terkait dengan pangkat sama akar ini sebenarnya ada hubungannya. Ya. Dimana pangkatnya itu adalah misalnya nih, mungkin di sini hati-hati ya ketika baca ya. Ini bacanya adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Itu cara baca yang benar ya. Jadi kayak misalnya kan sebenarnya seperti ini, sebenarnya ini adalah akar kuadrat dari 2. Ya, walaupun mungkin kita bisa bilang akar 2 gitu ya. Cuman kan ini jelas bahwasanya ini kan ada pangkat 2 di sini. Nah, ini kalau misalnya kita punya akar yang bentuknya seperti ini, sebenarnya ini pangkatnya kalau kita bikin adalah A pangkat M per N. Ya. Jadi hubungannya tuh seperti ini kalau kita bahas akar ke pangkat. Nah, jadi terkait dengan sifat akar, ya sebenarnya ini ya juga nggak jauh dari aljabar. Semisal A akar B ditambahkan dengan ini A akar C misalkan ditambahkan dengan B akar C, kira-kira bisa dikerjain nggak? Ayo, bisa disederhanakan nggak kira-kira? Bisa. Bisa. Ya, Bisa. ya ini bisa karena apa? Karena ya ini sama aja kayak aljabar. 2x plus 3x itu hasilnya adalah 5x ya. Jadi sebenarnya ini bisa kita hitung sebenarnya adalah A plus minus B akar C ya. Kemudian yang kedua adalah kemudian akar pangkat. Ini mungkin lebih ke akar A dikalikan dengan akar B. Itu definisinya apa? Ini adalah definisinya tinggal kita kali. Apa yang dikali? Dalamnya. Jadi akar pangkat M dari A gitu ya. Ini mungkin saya tulisnya adalah M aja kali ya. Jadi di sini kan yang dimana berarti akar pangkatnya harus sama. Nah, ini juga sama nih, akar pangkatnya harus sama. Jadi ketika ini kita kali, berarti ini tinggal kita kali aja angkanya. Kita kalikan dengan kita pindahin ke dalam. Nah, ini juga sama nih. Berarti akar pangkat M dari A dibagi dengan akar pangkat M dari B. Ya sebenarnya ini penurunannya kalau emang kalian penasaran sebenarnya balik lagi ke sifat pangkat. Ya kalau misalnya nih A pangkat ini bisa dibuktikan sebenarnya terkait dengan aturan pangkat. Ini kan A pangkat 1 nih ya. A pangkat 1 kalau kita pakai ini kan berarti pangkat dalam per luar. Berarti A pangkat 1/M dikalikan dengan P pangkat 1/M. Ini bisa kita faktorkan.
Nah, karena sama-sama pangkat 1 per M, jadi A sama B-nya kita bisa taruh di dalam. Jadi 1 per M, yang kemudian ini definisi 1 per M itu apa? Akar pangkat M. Nah, akar pangkat M dari apa? Akar pangkat M dari AB pangkat 1, alias akar pangkat M dari AB. Ya, ini juga sama nih. Kita lakukan seperti ini. Jadinya adalah akar pangkat M dari A per B. Yang dimana ini penjabarannya adalah kurang lebih seperti ini. A pangkat 1 per M per B pangkat 1 per M. Nah, ini kita faktorin nih. Nah, atau kita ubah bentuknya menjadi kurang lebih seperti ini. Jadinya apa? Ya, jadinya adalah akar pangkat M dari A per B pangkat 1. Ya, kenapa yang dipangkatin 1 kan adalah A per B-nya. Ya, jadinya apa nih kalau ini dipangkatin 1? Ya, hasilnya adalah akar pangkat M dari A per B. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, sebenarnya terkait dengan sifat akar, beta dulu. Saya cek dulu. Iya sih, untuk sifat akar sih sebenarnya lebih ke ini aja gitu ya. Kalau misalnya kalian lakukan penjumlahan operasi, terus kemudian perkalian dan kemudian pembagian, yang sebenarnya ada juga nih sifat yang kurang lebih seperti ini kalau saya lihat di BMP-nya ya. Akar pangkat M dari akar pangkat N dari A. Nah, ini sebenarnya kalau emang kita jabarin ya, ini kira-kira kalau kita ikutin sifatnya kan langsung nih ya, akar pangkat M dikali dengan N dari A. Nah, kenapa bisa? Jadi alasannya begini. Ini tadi kan akar pangkat M dari apa? Dari A pangkat N. Jadinya A pangkat 1 per N. Gitu ya. Jadi kita rubah nih. Nah, setelah itu berarti kan ini adalah A pangkat 1 per N dari A pangkat 1 per N dipangkatkan dengan 1 per M. Ya, ini kan kita bikin ini dia pangkat 1 gitu ya, seolah-olah. Nah, terus kalau kita berdasarkan sifat eksponen ini diapain? A pangkat 1 per N dikalikan dengan 1 per M kan. Alhasil jadi apa berarti? Ini kalau dihitung. A pangkat 1 per M N gitu ya. M kali N gitu ya. Nah, ini kalau kita balikin jadi apa? Akar kuadrat dari M kali N dari apa? Dari A pangkat 1. Alhasil apa? Setara dengan yang namanya akar kuadrat dari akar pangkat M kali N dari A. Seperti itu ya. Mungkin ini saya tulis aja kali aja ya. Ini adalah bacanya adalah akar pangkat N dari A pangkat M gitu ya. Dimana ini pangkatnya adalah dalam per luar seperti itu ya. Oke, untuk sifat akar ada yang mau ditanyakan enggak sejauh ini untuk sifat akar? Iya, apa nih? A B akar C. Oh, maksudnya mau ngikutin kayak BMP-nya kah? Oh iya, kalau misalnya ini dikali, ya tinggal kali aja sebenarnya. Intinya itu tinggal ngitung akar sama akar, bilangan bulat sama bilangan bulat. Oke, di sini ada yang resen Mas Altaf. Oke, Mas Altaf ada yang mau ditanya? Pak Heri mau tanya, dalam akar pangkat itu satu nilai dari mana ya, Pak? Gimana? Dari yang contoh nomor 3 itu jadi akar pangkat M dalam kurung A per B, satunya itu dari mana ya, Pak? Kan gini,
Ini tadi kita setuju dulu bahwasanya yang perlu kita notes itu yang di bagian sini nih. Ya. Kalau kita punya bentuk akar gitu ya. Akar pangkat N dari A pangkat M itu kan kita setuju bahwasanya kalau kita rubah dalam bentuk pangkat pecahan itu adalah pangkat M per N. Dari sini dulu nih basicnya. Nah di sini kalau kita ikutin sifat berarti M-nya siapa? Angka 1 atau M yang bawah? Ayo coba. Kalau kita ikutin sifat di sini nih, ini kan atau paling gampangnya gini, A pangkat dalam per luar, ya, akar pangkat dalam per pangkat yang ada di luar. Nah sekarang di sini yang untuk yang di sini nih, ini pangkat yang dalam pangkat berapa? Pangkat 1 kan ya. Nah, pangkat 1-nya dari mana? Ya dari yang ada di sini. Berarti ini kalau kita bikin apa? Ini kan pangkat dalam nih ya. Ini pangkat luarnya. Ya kita lakukan hal yang sama. Satunya ini gitu ya. Karena kan ini sepaket ya. Hati-hati ini sepaket. A per B ini sepaket. Makanya di sini saya bikin sepaket. Nah, A pangkat A per B dipangkatin 1 per M, berarti satunya itu adalah pangkat yang di dalam, sedangkan M itu adalah pangkat yang di luar. Ya, ini pangkat yang di dalam, pangkat di dalam, sedangkan untuk yang M ini adalah pangkat yang di luar. Gitu. Kenapa di sini jadinya dapat akar pangkat M dari A per B dipangkatin 1. Ya karena kalau kita lihat dari awal ini apa? A per B pangkat 1 per M. Berarti yang pangkat dalamnya itu adalah angka 1, sedangkan pangkat yang di luar untuk sebagai akar pangkatnya itu adalah huruf M. Makanya tertulis jadi akar pangkat M dari A per B dipangkatkan dengan 1. Yang dimana kalau dipangkatin 1 ya hasilnya adalah bilangan itu sendiri, alias kalau A per B kalau dipangkatin 1 ya hasilnya adalah A per B, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Edi. Iya, terima kasih kembali. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Maaf Kak, mau izin tanya. Iya. Untuk sifat akar nomor 1, Iya. kalau dicontohin dalam soal angka, itu kayak gimana ya Kak contohnya? Contohnya kalau misalnya untuk yang nomor 1 ya, kalau kita kasih angka ya contohnya untuk soal nomor 1 ya 2 akar 4 ditambahin 5 akar 4, jangan deh, 2 akar 3 gitu ya, ditambah dengan 5 akar 3, berarti hasilnya berapa? 7. 2 tambah 5. Ya 2 tambah 5 hasilnya 7 kan ya? Ya. Nah hasilnya 7 akar 3. Maka Ya jadi atau paling gampangnya gini, kalau ingat aljabar, sebenarnya ini sifat akar, eksponen itu apa namanya, untuk terkait dengan akar ini mirip kayak aljabar biasa. Jadi bisa semisal bisa kita bilang bahwasanya ini sama ini variabel yang sama enggak? sama. Sama. Nah kalau saya bikin jadinya 2x tambah 3x hasilnya berapa? 2x ditambahkan 5 dengan 5x jawabannya apa? 7x. 7x. Nah tadi x-nya ini apa? Variabelnya. Iya maksudnya x-nya ini mewakili apa? Akar 3 kan ya? Ya. Nah makanya jadi di sini bisa jadi akar 3.
Gitu. Kalau misalnya kita mau bikin contoh dalam sebuah angka gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya sama juga kalau pengurangan ya. Kalau pengurangannya 5 akar 3 dikurang dengan 2 akar 3. Nah, yang dimana ini didapat daripada ini 2 tambah 5 ya. Nah, kalau yang ini berarti jawabannya adalah 3 akar 3. Yang dimana 3-nya ini didapat dari angka 5 dikurangkan dengan 2. Seperti itu. Jadi ini kalau misalnya kita miripin kayak aljabar ya 5Y kurang 2Y ya hasilnya adalah 3Y. Gitu ya Mbak Niva ya tadi yang nanya ya. Iya, Iya, makasih Kak. ya terima kasih kembali. Oke, yang lain ada yang mau ditanya lagi? Sebenarnya kalau emang ini biasanya nih ya kalau nggak sifat kita bahas ini ya nanti ada hubungan dengan grafik gitu. Nah sebenarnya kalau untuk grafik itu kalau kita buat gitu ya, karena kan ini sebenarnya kalau kita kasih angka atau kita lihat dari sini, ini kan A ini adalah sebuah angka ya. A ini tadi sebuah angka. Berarti kira-kira akar sama pangkat ini kalau kita bikin A-nya adalah sebuah angka, sesuatu bentuk yang sama nggak kira-kira? Sesuatu bentuk yang sama nggak kira-kira? Beda ya, Kak? Beda gimana tuh maksudnya? Bukan bentuk ya, kalau emang bentuk ya beda. Maksudnya nilainya. Nilainya kira-kira sama nggak? Sama bentuk pangkat. Ya kalau kita kasih angka nih kayak tadi misalnya 2 akar pangkat 2 dari 3 pangkat 5. Ini jadinya apa? 3 pangkat 5 per 2. Nah, ini kalau kita lihat ini kan berarti bisa dong dirubah dalam bentuk pangkat ya. Nah, berarti kalau semisal kita punya sifat atau kita punya bentuk akar ya, semisal kita bentuk akarnya adalah seperti ini, misalkan fx sama dengan akar kuadrat dari 8 pangkat x kurang 2. Nah selama si x kurang 2 nya ini atau variabelnya bukan menjadi bentuk utamanya, maka nanti ya ini sebenarnya ya sama dengan bentuk pangkat. Yang kalau ini kita jabarin kan bentuknya gini ya, akar pangkat dari 2 pangkat 3 dipangkatin X kurang 2. So berarti ini sama aja kayak akar pangkat dari apa? Ini 2 pangkat 3X dikali dengan 3 kali jadi min 6. Nah ini kalau kita ikutin lagi bentuknya apa? Ya ini berarti 2 pangkat 3X kurang 6 per 2 kan? Karena di sini angka Perduanya dari mana, Kak? ini kan akar kuadrat ya. Ini kan akar kuadrat, akar pangkat 2 kan? Oh iya. Ya kayak misalnya nih 4 pangkat 2 sama dengan 16. Berarti akar kuadrat dari 16 kan sama dengan 4 ya. Tuh. Jadi di sini kalau nggak ditulis ya angka 2 ya untuk akar. Karena nanti ada beberapa yang kayak misalnya nggak ditulis ya, kalau X di depannya kalau nggak ditulis angka berapa? 1. Angka 1 ya, juga jangan dibikin sama kayak di sini angka 2, enggak. Kalau angka 2 ya ditulis angka 2. Jadi nanti setiap bentuk, setiap fungsi itu nanti akan mempunyai bentuknya masing-masing kalau nggak ditulis angkanya. Gitu ya. Oke. Jadi ini akarnya bukan akar yang sepenuhnya akar ya. Di sini akarnya masih kita bahas terkait dengan akar yang kita bisa bentuk dalam sebuah pecahan, yang kita bisa buat dalam bentuk pangkat. Gitu ya. Jadi benar-benar bukan fungsi pangkat, bukan fungsi akar lah. Makanya di sini kenapa saya nggak bahas terkait dengan fungsi akar seperti itu ya. Oke,
Yang lain ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke sifat logaritma? Kak, maaf mau Iya. bertanya. Ya. Kalau yang contoh yang dari F dalam kurung X itu penyelesaiannya gimana, Kak? Karena itu 2 Ini pangkat 3X ya. enggak, Lanjutannya? ini fungsi. Oh, Ya, ini fungsi. Kalau namanya kita bahas fungsi, ya nanti tinggal tergantung lanjutannya apa. Apa disuruh gambar grafik? Kalau ini gambar grafik kan ini fungsi apa? Fungsi pangkat kan? iya. Ya bener nggak? Ini masih fungsi pangkat kan? Ya, yang nanti bentuknya kurang lebih karena ini dia 2 alias lebih besar daripada 1, berarti nanti gambarnya masih ya kurang lebih seperti ini gambarnya. Bentuknya kurang lebih. Nah, tapi kalau emang mau kalau emang mau gambar grafik, jadi gini nih, sebenarnya gambar grafik secara umum ya, mungkin ini saya notes dulu ya, karena ini berlaku untuk secara umum. Yang pertama adalah cari tipot. Tipot ini titik potong ya. Atau nanti saya tulis lagi ya, tipot sumbu X. Nah, tipot sumbu X itu terjadi apa? Ketika sekarang gini, kalau misalnya saya punya sebuah koordinat kartesius, ini adalah sumbu X dan ada sumbu Y, kan katanya memotong di sumbu X. Kalau namanya memotong di sumbu X itu berarti kira-kira kalau saya kasih 3 titik atau mungkin 4 titik, kira-kira titik atau mungkin 5 deh gitu ya. A, B, C, D sama E. Kira-kira mana yang memotong sumbu X? Titik yang mana yang definisinya memotong sumbu X? Yang C. Yang C kan? Nah, kalau kita bahas ini berarti memotong sumbu X di titik C. Nah, kalau semisal saya punya sebuah koordinat saya titik random di sini, kira-kira di sini kalau dikasih di sini misalnya 1, 2, ini 3. Berarti kalau misalnya kita bikin koordinat ini berapa koma berapa? 3,0 dong. Ya. 3,0 dong. Berarti apa? X-nya punya sebuah angka yang enggak lebih alias lebih dari 0, alias enggak 0, tapi Y-nya 0. Makanya ketika kita bahas cari tipot sumbu X, maka syarat utamanya adalah Y sama dengan 0. Nanti barulah dari cari tipot sumbu X ini, nanti kita ketemu X, 0. Yang nggak tahu nanti X-nya berapa gitu ya. Yang dimana nanti ini Y itu kan adalah bisa kita setarakan dengan fx ya. Jadi kalau Y sama dengan 0 ya, kalau nanti ini dimasukin ya 0 sama dengan 2 pangkat 3x kurang 6 per 2 gitu. Kemudian masih yang pertama, nah sebenarnya atau mungkin bisa kita tulis yang kedua aja kali ya, biar enggak ini, cari tipot sumbu Y. Nah kalau tipot sumbu Y kan ini. Nah semisal saya punya sebuah angka, di sini ada angka 4, berapa koordinatnya? Berapa koma berapa? 0,4. 0,4. So berarti kalau saya mau cari tipot sumbu X, tipot sumbu Y, apa yang harus 0? X atau Y-nya? Yang X-nya. Jadi X sama dengan 0. Ya udah, nanti kalian substitusikan, nantilah ketemu 0, Y. Nah, sekarang dari dua ini, kalau emang misalkan ketemu semua angkanya, dan angka X-nya sama Y-nya beda, kira-kira kita udah ketemu berapa titik? 4 titik, Kak. 4 titik atau 2 titik? 2. Oh, X. 2. 2 ya, X, 0 sama 0, Y. Nah sekarang pertanyaannya adalah, cukup nggak buat gambar? Gitu. Cukup nggak buat gambar? Kalau nggak cukup, cari lagi
gitu. Kalau nggak cukup, cari lagi. Nah, apa yang dicari? Ya, titik-titik yang lain, titik sembarang, seperti itu. Ya, jadi kalau emang semisal untuk nomor 3, makanya di tahap nomor ketiga ini, di yang ketiga ini, kalau kurang 1 sama 2 kurang, itu bisa kita gunakan mungkin sifat fungsi atau coba titik sembarang sampai bisa buat grafik. Makanya kalau emang kita mau bikin grafik yang benar-benar proper, ya satu palingan pakai GeoGebra ataupun software yang lain, ya. Nah, tapi kalau emang kita mau manual, ya manualnya ya kita hanya bisa kira-kira. Kalau misalnya kita maunya manual tapi maunya proper, ya coba satu-satu banyak. Ya kayak misalnya di sini kita nyoba X-nya ada 6, ya misalkan dicoba X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, atau X sama dengan 0. Intinya ada 6 X yang kalian coba. Kalau kurang, tambahin lagi 10. Kalau kurang, tambahin lagi 15, sampai benar-benar kelihatan bentuk grafiknya seperti apa. Gitu, ya. Jadi secara umum tuh cara untuk membuat grafik tuh sebenarnya kurang lebih seperti ini, ya. Jadi satunya ini, duanya ini. Tapi kalau nomor 1 sama nomor, jadi ini nggak harus urutan ya. Saya tekankan lagi, nggak harus urutan nomor 1. Ini bukan langkah sebenarnya, tapi ini kurang lebih prosedurnya atau kurang lebih beberapa cara gitu ya. Soalnya karena apa? Takutnya mungkin definisi ini langkah, kalau nomor 1 gagal, duanya nggak bisa dilanjutin. Nggak gitu. Langkah-langkah ini itu saling independen. Satu bisa dikerjain sendiri terlebih dahulu. Kalau kurang, pakai nomor 2. Kalau kurang, pakai nomor 3. Tapi semisal nomor 1 sama nomor 2 udah cukup untuk menjawab atau untuk menggambarkan grafik, ya nomor 3-nya nggak usah dilakukan. Gitu, ya. Oke, gimana? Terjawab untuk yang ini tadi? Ini jadi ini nggak diselesaikan, ini lebih ke cuman sekedar fungsi aja. Ya nanti ketika ini kalau misalnya bentuk akarnya seperti ini sama dengan bentuk pangkat. Cuman pangkatnya adalah pangkat pecahan. Gitu. Baik Kak, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke. Bentar. Saya mau share ininya aja deh ke grup. Harusnya sih jelas ya. Oke, mungkin boleh dicek terlebih dahulu gambar yang saya kirim di grup. Aman nggak gambarnya? Aman Pak. Aman ya, oke. So sekarang kita masuk ke logaritma. Kalau tadi definisi pangkat itu adalah bilangan berulang sebanyak berapa pangkatnya gitu ya. Nah kalau logaritma itu sebenarnya bisa kita katakan sebenarnya definisi daripada anti eksponen. Ya, anti eksponen. Kenapa anti eksponen? Kenapa nggak akar yang ganti anti eksponen? Karena kan kalau mungkin kalian pernah belajar waktu pas menengah gitu ya, X kuadrat sama dengan 49. Maka kalau kita mau nyari X, pasti diakarin kan, bukan di logaritma. Nah bedakan, hati-hati. Kalau eksponen berarti yang kita bahas pangkatnya. Sedangkan kalau akar di sini yang kita bahas adalah dalamnya. Gitu. Makanya kenapa dikatakan adalah anti eksponen. Yang dimana kalau kita bahas terkait dengan eksponen, A pangkat X sama dengan B itu kalau kita rubah, gitu ya. Kalau kita rubah dalam bentuk logaritma, itu yang nanti kita dapatkan adalah pangkatnya, bukan angka yang di sininya.
ya, bukan basisnya gitu, bukan bilangan jadi yang kita dapatkan adalah si eksponennya alias pangkatnya, bukan bilangan pokok ataupun ini ya. Oke. Tunggu dulu bentar. Oke. Nah, sekarang ini kalau kita bikin dalam bentuk logaritma, bentuknya adalah A log B itu sama dengan X. Jadi kalau dibaca sebenarnya ini pangkat segini itu hasilnya ini. Ya. Jadi ini adalah si basis atau bilangan pokok gitu ya. Ini adalah bilangan pokoknya nih. Nah, di mana ini hati-hati. Ini bilangan pokok atau basisnya atau basis logaritma ya. Basis logaritma yang punya syarat. Tadi di sini kalau kita punya pangkat tadi syaratnya apa? Harus lebih besar dari kalau ketika kita bahas eksponen. Di sini A-nya lebih besar daripada 0, tapi nggak boleh 1. Gitu kan ya? Bener nggak? Betul, Kak. Ya, atau boleh kita bilang A itu di antara 0 sampai 1 dan ataupun lebih besar daripada 1. Nah, cuman mungkin saya lebih enak biasanya saya sebutnya begini aja, lebih besar daripada 0 tapi nggak boleh 1. Nah, kita bawa ke logaritma. Berarti basis logaritma itu syaratnya apa? Ya, syaratnya sama dengan apa yang ada di sini. A itu lebih besar 0 tapi nggak boleh sama dengan 1. Jadi di sini itu nggak boleh ada angka 1. Ya. Nah, kemudian ini adalah bilangan bulatnya atau bilangan ininya. Kalau yang di sini bagaimana? Nah, ini bilangan biasanya atau hasil pangkat gitu ya, atau hasil eksponen. Ini adalah hasil eksponen. Hasil eksponen alias hasil hitung yang dimana atau bisa dikatakan numerus gitu ya, boleh kalau mau dibilang numerus yang dimana kita punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya itu cuman lebih besar daripada 0. Jadi kalau misalnya ditanya ini boleh negatif nggak? Yang B boleh negatif nggak? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi ketika kita bahas logaritma, nah ini, jadi nanti ketika kalian ngerjain persamaan ataupun pertidaksamaan, kalau di minggu sebelumnya kan persamaan atau pertidaksamaannya masih dalam bentuk aljabar biasa. Nah, kalau udah bentuknya aneh-aneh, ya entah campur logaritma ataupun eksponen atau apapun itu, tolong perhatikan apa yang lagi dibahas. Karena ini sangat penting. Karena apa? Kalau nggak diperhatikan bentuknya apa, semisal ternyata saya punya angka nih min 5 sama 1 gitu. Dan ini ternyata jawaban B-nya. Apakah jawabannya bisa kita pakai dua-duanya? Nah, kira-kira kalau saya punya, misalnya nih saya punya dua angka, minus 5 sama angka 1. Dan ternyata pas saya hitung ternyata min 5 sama 1 ini adalah untuk menempati posisi B. Apakah kedua angka tersebut bisa kita gunakan? Bisa. Nggak bisa ya, Kak. Itu kan nggak boleh negatif. Ya, berarti kalau emang nggak boleh dua-duanya, berarti kayak misalnya saya punya angka min 5 sama 1, berarti yang bisa saya pakai yang mana? Ya, yang satunya. Ya, yang satu aja. Makanya hati-hati. Kalau nggak sampai memperhatikan apa yang ditanya dan apa yang dibutuhkan, ya soal yang emang kalian tahu dan bisa kalian proses, kalian kerjain, itu akan membuat ya harusnya itu benar jadi salah. Dan salahnya itu salah konyol gitu, salah baca soal lah ibarat kata. Seperti itu ya. Oke, berarti
Ya kalau X ya jangan ditanya, ini kan hasil pangkat ya. Pangkat ya bebas mau pangkatnya berapapun. Nah, ini terkait dengan anti logaritma, anti eksponen, yaitu adalah si logaritma itu sendiri. Nah, berarti ketika kita bahas ada eksponen itu adalah logaritma, bisa ada sifat eksponen, maka ini juga ada sifat logaritma. Oke. Nah, sifat logaritmanya apa aja? Yang pertama, A log X ditambah dengan A log Y itu sama dengan apa kira-kira? Sama dengan A log X kali Y. Bentar, sorry. Bentar, saya ambil minum sebentar ya. Ya, Kak. Iya, iya. Ya, Kak. Oke. Nah, tes. Halo. Halo. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah A log X dikurangkan dengan A log Y itu sama dengan A log X per Y. Yang sebenarnya ini bisa kalau misalnya kita turunkan ya, ada penjelasannya ya, semisal. Jadi kita harus memisalkan bahwasannya A log X itu sama dengan M misalkan. Berarti di sini kalau kita masukkan atau kita balik lagi ke ininya, berarti apa? Kalau dirubah dalam bentuk pangkat, berapa pangkat berapa sama dengan berapa? Ayo, kira-kira kalau kita balikin ke atas, kira-kira ini kalau saya tulis dalam bentuk pangkat, kira-kira apa yang saya tulis? Halo. X log M. Gimana? Ke dalam bentuk pangkat, ke dalam bentuk pangkat. Jadi ini kita rubah dalam bentuk ini. Berarti X A pangkat X M gimana ya? A pangkat M atau A pangkat X? X A pangkat X, A pangkat X sama dengan M. Atau Iya. A pangkat M sama dengan X. A pangkat X M sama dengan X. Ya, A pangkat M sama dengan X ya. Oke. Ini adalah hasil pangkatnya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita punya A log Y itu, kita misalkan adalah dia N, berarti A pangkat N A pangkat N sama dengan Y. Oke. Nah, sekarang semisal kita kerjakan ya, sebenarnya banyak ya kalau emang ini yang sebenarnya dasarnya tuh adalah ada tuh A log A itu sama dengan 1 ya. Sebenarnya itu mungkin terkait sebelum kesini mungkin kita bahas itu dulu aja kali ya, daripada nanti takutnya ada miss ini. Nah, A log A ya, atau yang paling gampang dulu itu 1. Kira-kira ada yang bisa jelasin nggak? Anggap aja ini kita nggak tahu dulu angka yang ada di sini. Kita cuma tahu ini doang, hubungan antara logaritma sama pangkat. Kira-kira bisa dijelasin nggak kenapa A log A itu sama dengan 1? karena kalau diubah Ya, karena diubah apa? Diubah diubah ke pangkat Pangkat jadi satu sama dengan A.
Iya, kalau dirubah ke bentuk pangkat itu kan artinya A pangkat 1 sama dengan A gitu ya. Iya. A pangkat berapa hasilnya A. Gitu. Iya. Nah, kalau misalnya A log berapa ya? A log 1 sama dengan berapa? 0. 0. Kenapa? Karena A pangkat 0. Ya, karena A pangkat 0 itu hasilnya 1. Ya. Nah, sebenarnya ini pembuktian nomor 3 sama ataupun nomor 4 itu sebenarnya mungkin saya bikinnya dari yang sebelah kanan aja kali ya biar lebih enak. Semisal nih, saya punya A log X kali Y. Ya, saya punya A log X kali Y yang dimana di sini kalau saya masukin X-nya berarti kan jadinya A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Gitu ya. Nah, sekarang kalau ini kita gunakan sifat eksponen kan berarti A pangkat M tambah N. Iya. Sorry. Ya benar ya, A pangkat M tambah N. Nah, kalau udah sebenarnya ini ada hubungannya dengan kita atur bahwasanya kan ini A pangkat berapa. Ini kan berarti sama aja kayak M tambah N kalau kita bisa pakai sifat eksponen sebenarnya. Ya. Ataupun misalnya nanti ada bentuk sifatnya lagi A log apa gitu ya nanti. Nah, sekarang kalau kita balikin M itu apa? A log X tambah A log Y. Tuh, ini contohnya aja. Cuman karena berhubung ini nggak bisa dilogikakan atau ribet kalau mau menurunkan. Oke, kalau misalnya mau ngapalin sifatnya langsung gitu. Jadi kalau kalian mau belajar emang nggak terlalu ini, kalian harus pilah-pilah nih mana yang emang kudu diapal atau yang emang bisa pakai konsep gitu ya. Oke. Nah, untuk sifat kelima gitu ya. Sifat kelima A pangkat N gitu ya dari log X pangkat M. Nah, ini dapatnya gimana? Ini adalah M per N dikalikan dengan A log X. Ya, jadi pangkat belakang per pangkat depan dikalikan dengan A log X. Seperti itu, ya. Oke, untuk nomor 6, sifat yang nomor 6 itu adalah A log X ini sebenarnya lebih ke ngerubah bentuk. Yang mungkin nanti nggak semua ini bisa kita pakai ya. Jadi ketika kita bahas A log X ini sebenarnya bisa kita rubah dalam bentuk yang C log X per C log A ya. Kemudian untuk sifat yang ketujuh itu sebenarnya ini terkait dengan hubungan yang ini. Kalau saya punya A log X kemudian saya kali dengan X log Z, itu ya kalau kita lakukan hal ini berarti jadinya adalah C log X per C log A dikali dengan C log Z per C log X. Berarti ini kan habis dibagi ya. Nah, jadinya apa nih? C log Z per C log A. Nah, kalau kita pakai yang ini lagi, berarti C log Z per C log A itu kalau digabungin lagi, dibalikin lagi jadi apa? A log Z apa Z log A? A log Z. A log Z. Z. Ya, jadi makanya ada sifat nih kalau emang mau cepet, bahwasanya ini kalau kita kali logaritma kemudian ininya sama,
ataupun nanti ini sama ininya sama, itu gampang, tinggal ujung log ujungnya, ujung kiri log ujung angka yang di ujung kanan, seperti itu ya. Oke, jadi kalau untuk yang kayak nomor 7, untuk nomor 6, I think ini sebenarnya tergantung. Jadi kalau emang misalnya dari saya, kalau emang you mau ngapalin, terutama mungkin yang kudu diapalin tuh adalah yang bagian ini aja sih sebenarnya kalau dari saya ya. Karena yang biasanya ketika kita bahas terkait dengan sifat logaritma ya ini. Nah, kalau yang nomor 6 sama nomor 7, ya kalau nomor 6 ini sendiri ya mungkin nomor 6 oke lah ya, nomor 6 oke. Nomor 6 nih oke. Gitu. Jadi 1 sampai nomor 6 aja nih yang utama kalau emang you mau ngapalin. Ataupun mungkin ya 1 sampai 5 pun cukup, atau mungkin 3, 4, 5, 6 aja juga nggak apa-apa. Karena kan nomor 1 sama nomor 2 ini bisa diakalin dengan cara ya kalian harus paham apa itu logaritma dan apa itu logaritma, yaitu adalah anti eksponen, yang dimana eksponen itu kalau dirubah dalam bentuk logaritma itu definisinya seperti apa. Gitu ya. Oke. Sebenarnya ini ada contoh soal ya, sebenarnya mungkin kalian terkait dengan yang ada di sini nih ya. Bentar, ini halaman 7. Oh, ini udah kelamaan ini. Harus di-lock dulu saya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak? Terkait dengan sifat logaritma. Kak, mau bertanya. Iya ya, silakan. Untuk yang A log X kali Y itu kan sama dengan A log Iya, ini. Yang nomor 3 ya? yang Ya, yang sifat nomor 3 kan ya? yang ya. itu yang sebelahnya warna biru itu. Yang ini Kak kan A log dalam kurung A plus A pangkat M ditambah N. Ya. Itu kenapa bisa jadi M plus N? Ayo, tadi ini ada sama sifat apa tadi sebelumnya? Ini udah kita pelajarin mulai tadi. Sifat akar. Sifat eksponen kan? Oh iya. Ya kan, pangkat kalau dikalikan dengan bilangan berpangkat, pangkatnya diapain? Ditambah. Iya. Terus yang ini kenapa bisa jadi M tambah N? Ya, kita pakai sifat yang nomor 5. Ya, pakai sifat yang nomor 5. Jadi ini kalau dijabarin sebenarnya bisa kita tulis seperti ini. Ini kan pangkat nih. Ya, ini pangkat nih sepaket. M tambah N. Terus ini kan pangkatnya pangkat 1 ya? Iya. Per 1 kali A log A. A-nya itu yang dari dalam kurung A. Iya, iya, karena ini A pangkat gitu kan. Ya, jadi M tambah N ini adalah pangkatnya. Nah, M tambah N bagi 1 ya hasilnya ini. Terus dikali sama ini angka berapa? Ini hasilnya 1 kan? Nah, M tambah N dibagi 1 dikali 1 hasilnya apa? Ya hasilnya ya bilangan itu sendiri kan? Iya, makanya kenapa hasilnya M tambah N di sini. Iya, jadi kalau emang mau turunin tuh begini. Cuman ya kalau ketika kita ngerjain sifat logaritma, jujur untuk ini ngerjain begini malah makin lama, makin runyam gitu loh. Terus juga mau mengingat bukannya malah makin gampang, malah makin susah. Tadi kalau eksponen oke lah, masih bisa kita ini. Tapi kalau logaritma, untuk merubahnya itu kita harus memisalkan sesuatu. Jadi emang agak sedikit kompleks ketika kita mau ini kira-kira nanti bentuk lainnya apa. Makanya kenapa saran saya kalau emang bentuk yang udah ribet alias kita harus memisalkan, daripada kelamaan, ya kita bisa langsung aja terkait dengan sifat logaritma ini sendiri. Tapi kalau emang mau nurunin, ya nuruninnya kurang lebih seperti ini. Jadi clue-nya untuk menurunkan ini itu ada di memisalkan antara sifat logaritma dengan sifat pangkat, bentuk logaritma dengan bentuk pangkat.
gitu. Nanti oh oke, ternyata dari sini begini loh ya. Misalnya ketika kita rubah, oh nanti kita rubah lagi nanti akan menghasilkan kurang lebih yang sifatnya seperti ini ataupun seperti ini gitu ya. Atau mungkin coba sebenarnya ini ada kalau terkait dengan penurunannya, cuman emang nggak saya bahas terlalu dalam gitu ya, karena terkait dengan matematika ekonomi ini kan juga emang kita kan bukan bahas teknik atau matematika murni ya kan, kita nggak bahas secara matematis banget gitu. Makanya jadi langsung sifatnya aja deh gitu ya, sifatnya aja yang langsung diikat. Pak, Ya. nanya, Ya, yang sifat nomor 6 itu masih belum paham. nggak pahamnya di mana? Ini cuman Itu kan ya, log X. ya, Gimana, Pak? ya, A log X sama dengan C log X C, per C log A. C itu dari mana, Pak? C di sini emang angkanya dikasih, ini sebenarnya angka yang random. Nanti kalau dimasukin di sini. Iya, makanya nanti bentuknya menyesuaikan. Contoh misalnya nih, contoh ya. Contoh untuk nomor 6 sendiri. Kalau kita kasih contoh misalnya 2 log 7, ya ini bisa jawabannya banyak. Ada log 7 per log 2. Ada 2 log 7 per 2 log 2. Ada juga 3 log 7 per 3 log 2 dan sebagainya gitu ya, kurang lebih seperti ini kalau kita mau rubah. Nah cuman kalau biasanya kalau di sini itu untuk sifat nomor 6 ini biasanya dipakai kalau mungkin kayak dulu waktu soal kelas soal tingkat menengah tuh yang ini. Misal 2 log 3 sama dengan A. Terus 2 log 5 itu sama dengan B. Maka 25 log 32 itu sama dengan apa sih? Nah, ini kan harus merubah bentuk kan sesuai dengan apa yang ada di sini. Nah, biasanya barulah dipakai sifat nomor 6 seperti itu, ya. Cuman kalau di bukunya emang nggak ada. Seingat saya nih ya, coba mungkin koreksi aja kalau kalau di bukunya kayaknya nggak ada ya untuk sifat nomor 6. Dia langsung lompat. Sebenarnya ada juga sih. Oh, ini yang A log B sama dengan 1 per B log A. Ya, sebenarnya ada juga nih kalau mau ditambahin lagi sifat nomor 8. Ini ngerubah bentuk juga nih. A log B itu sama dengan 1 per B log A. Dapat dari mana? Ya, modelnya kayak 7. Nah, kalau A log B kali B log A itu artinya apa? A log A ya? Bener nggak? Iya. Nah, berarti A log B dikali dengan B log A itu sama dengan 1 dong. Iya. Nah, berarti boleh dong kalau misalnya dibilang A log B itu sama dengan 1 per B log A. Gitu. Jadi emang ada beberapa yang emang bisa diturunin. Cuman ya karena emang kita nggak membuktikan, atau mungkin apalagi logaritma ini kalau misalnya emang kita mau melakukan sesuatu itu memisalkannya itu ribet. Makanya mendingan disarankan ya kalau emang mau hafal ya lebih bagus hafal biar cepet gitu ngerjainnya ya. Ya sama kayak perkalian dah. Kalau nggak hafal perkalian tapi ngerti cara ngitung perkalian ya oke-oke aja. Tapi pertanyaannya adalah ngitungnya cepet enggak? Itu. Ya kayak misalnya 2 kali 5. Ya kalau ngitungnya satu-satu ya pasti bisa kalah cepet sama yang udah ngapal. Oh 2 kali 5 10 gitu. Tapi kalau yang ngitung satu-satu 2 kali 5 ya hitung dulu. Oh ini oh jawabannya 10. Atau ini 10 gitu. Ya. Iya, Pak, makasih. Ya, oke. Ya, terima kasih kembali. Oke, yang lain ada yang mau ditanya lagi?
Oke, kalau emang nggak ada yang mau ditanya, mungkin ini lebih ke ini kali ya, apa namanya, eh grafik gitu ya, grafik fungsi logaritma ya, grafik fungsi logaritma. Jadi bentuknya kurang lebih seperti apa sih gitu ya kalau memang digambarkan. Ya udah, berarti bentuk umumnya adalah fx sama dengan a log x. Nah, ketika kita mau bikin ini ya sama kayak yang di nilai yang ada di ini, bisa jadi lebih besar daripada 1 untuk nilai. Kan ini tadi a-nya itu boleh lebih besar daripada 1 tapi nggak boleh 0, maka akan terbagi menjadi 2. Kalau semisal a-nya itu lebih besar 1, atau kalau enggak a-nya di antara 1 sama 0 gitu ya. Nah, kalau di antara 0 sampai 1 gambarnya gimana sih? Nah, gambarnya tuh kurang lebih seperti ini kalau digambar ya. Gambar fungsi logaritmanya tuh kurang lebih seperti ini. Set gitu. Oke, kemudian kalau untuk yang a lebih besar daripada 1, nanti gambarnya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih ya gambarnya ya. Set. Ini dari bawah ya. Tuh. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, jadi kalau nanti apa bedanya sama fungsi akar? Kalau fungsi akar tuh yang akar kuadrat dari x tambah 1, itu bentuknya adalah, kalau akar tuh bentuknya begini. Nah, jadi makanya untuk setiap fungsi logaritma setidaknya minimal punya gambaran masing-masing bentuknya seperti apa. Ya, logaritma nanti bentuknya seperti apa, kemudian nanti akar bentuknya seperti apa gitu ya. Yang sebenarnya ini bisa jawabannya bisa minus ya. Bisa minus nih nanti ke bawah. Mungkin gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini juga sama nih. Nah, ini bisa minus ke sini gitu ya. Terkait dengan oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini terkait dengan grafik fungsi logaritma ya. Jadi kurang lebih aja contohnya kurang lebih seperti ini. Ya, nanti ketika mau digambar grafik fungsi logaritma, ya kita bisa lakukan grafik terkait dengan tahapan yang tadi secara umumnya. Cari tipot sumbu x, cari tipot sumbu y, kemudian kita cari beberapa titik ataupun beberapa syarat atau beberapa rumus yang emang bisa kita pakai di fungsi tersebut. Kayak fungsi kuadrat nih, kan ada rumus terkait dengan mencari titik puncak, ya kan? XP, YP. Ya kalau emang mau pakai ya silahkan aja pakai, nggak apa-apa gitu ya. Oke. So sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Atau mungkin di sini ada yang udah ngerjain latihan tapi apa namanya? Ada yang bingung terkait dengan latihannya? Iya nih, mungkin tambahan dulu ya. Jadi karena berhubung A ini adalah sebuah basis ya, atau basis logaritma, ini basisnya nanti bisa diganti. Semisal A ini adalah sebuah angka E yang nilainya adalah 2,71 sekian sekian sekian, maka nanti kalau emang kita mau rubah dalam bentuk pangkat seperti ini, jadinya E pangkat X sama dengan sesuatu. Yang kemudian di sini kalau kita tulis adalah E log sesuatu, yang sebenarnya ini bisa kita tulis dalam bentuk ln, logaritma natural. Ya. Dan kemudian, nah, yang saya pertanyakan adalah, kalau emang gak ada yang mau nanya, angka yang saya kotakin di sini itu angka berapa ya? Coba, kalau emang nggak ada yang mau ditanya, saya coba nanya. 2. 2. 1. 1. Ya kalau 1 berarti melanggar ini nih dong. Kan ini nggak boleh 1. Oh iya. Iya, jadi nggak mungkin 1 nih jawabannya. Nih. Ayo, kira-kira di sini kalau emang nggak ada angkanya ditulis, kira-kira di sini angka berapa? Angka
10. Ya, di sini angka 10 nih kalau nggak ditulis. Jadi beda nih. Kalau dalam logaritma, untuk yang di sini aja ya, untuk yang dikotakin. Jadi jangan sampai bilang kalau misalnya di sini angka 10 nggak ditulis. Enggak. Khusus yang dikotakin aja di sini. Kalau semisal nggak ditulis kayak angka yang ada di sini, itu adalah 10 isinya. Iya, jadi hati-hati. Kalau akar ini nggak ditulis angka 2, aljabar biasa atau mungkin akar biasa di sini kalau di depannya nggak ditulis itu angka 1. Nah, kalau logaritma kalau di sini nggak ditulis itu artinya 10 alias basis 10 gitu ya. Iya. Oke, untuk ini apa sih namanya? Untuk soal latihannya ini cukup banyak ya. Jadi kayaknya agak nggak berani saya jawab atau mungkin nanti takutnya malah kelamaan. Cuman mungkin ini yang menarik sih sebenarnya. Kalau mungkin untuk menyederhanakan, intinya kalian menggunakan sifat-sifat yang ada di sini. Nah, cuman mungkin saya ambil contoh terkait dengan 2 soal yang ada di sini. Nah, tapi ntar dulu. Ini saya kopas dulu deh. Boleh nanya soal nomor 36 nggak? Ntar dulu, bentar ya. Sabar, saya mau nge-share materi dulu. Soal nomor 36. Wait, ya, nomor 36 kenapa? Sederhanakan bentuk logaritma ya? Nomor 36 4 log 4 kali 32. Ya, kenapa ada yang mau ditanyakan? Itu ntar jadinya hasilnya jadi 1 tambah 4 log 32 gitu aja Kak? Apa disederhanakan lagi? Iya, terserah. Jawabannya kalau esai ya tergantung. Kalau pilihan ganda ya tinggal sesuaikan sama pilihan ganda. Tujuannya mau kemana? Karena namanya menyederhanakan bentuk dan kalau emang bisa dihasilin ya hasilin aja. Contoh misalnya di sini kalau kita mau bikin ya berarti ini 4 log berapa? 144 ya? 128 Kak. 128 atau iya 128. Nah, sekarang bisa nggak kira-kira ini kita bikin 128 ini 4 pangkat? Atau ada nggak 4 pangkat berapa hasilnya 128? 2 pangkat 7. Enggak, kalau kita bahas 4 pakai angka 4. Kan ini kan definisinya kan 4 pangkat sesuatu hasilnya 128 gitu kan ya? Nah, bisa nggak? Nggak bisa. Ya kalau nggak bisa. Bisa. Gimana? Bisa dapat hasil bulat? Kan nggak yakin dong kepikiran mau hasilnya. Ya nggak bulat dong yang jelas. Nah, ya kan kalau emang nggak bulat, emang tahu angkanya berapa? Bisa 2,1, bisa 2, berapa kan gitu. Berarti harus nyoba-nyoba atau minimal kayak harus udah biasa ngerjain. Nah, tapi kalau bagi yang mungkin baru awal ngerjain, ya kita bisa kalian gunakan sifat logaritma. Nah, jadi biasanya kalau logaritma, kalau dari saya tuh adalah ya usahakan sesederhanakan mungkin bentuknya. 4 ini kan 2 pangkat 2 log 2 pangkat 7. Bener nggak? Ya 2 pangkat 8 kan 4 kali 2 ya 128. Nah berarti ini kalau kita pakai sifatnya kan berarti 7/2 kali 2 log 2 kan. Berarti jawabannya ya 7/2. Kalau mau pakai versi yang di bukunya, final answernya kan kalau nggak salah 3 dikalikan dengan yang namanya 4 log 2 ya. Iya Kak. Nah 3 dikali dengan setengah. Jawabannya kok 3 kali, ntar dulu bentar, 3 4 log 2 ya, ntar dulu ya, ntar dulu 7/2 3 setengah gitu ya. Tapi ntar dulu, ini kalau misalnya ini apakah, ntar dulu bentar, apakah 3
3 tambah 4 log 2 ya harusnya ya. 3 tambah 4 log 2 ini itu soalnya itu typo itu salah. 3 tambah 4 log 2 harusnya. Kalau emang mau pakai ya. Iya ya. Ini sebenarnya kalau emang yang versi di bukunya itu gini. Kenapa kok bisa dapat itu dan itu ada yang typo ya. Nah, ini sebenarnya adalah bisa kita pakainya begini. 4 log 128 ini itu kan sebenarnya bisa kita bikin jadinya adalah 4 pangkat 3 dikali dengan 2 ya. Benar nggak? 64 kali 2. Iya, benar. Nah, kalau kita pakai sifat logaritma, berarti boleh dong kalau misalnya saya bikinnya begini. Boleh nggak kira-kira? Ya, boleh nggak kira-kira nih? Kalau saya bikinnya saya rubah bentuknya begini. Boleh. Boleh ya kan? Karena apa? Sifat logaritmanya kan kalau di perkalian ini dijabarin ya. Nah, tapi hati-hati loh ya, jangan ditukar. Mentang-mentang ini boleh ditukar, nanti ini kalau ini tambah ini kali, ya nggak boleh, salah ya. Oke, jadi ini berarti kan 3 kali 4 log 4 ditambah dengan 4 log 2. 4 log 2. Nah, ini kan berarti 3 kali 1 ditambahkan dengan setengah. 3 tambah setengah, jawabannya adalah 31/2 alias 7/2. Nah, yang saya mau tanyakan, kenapa 4 log 2 itu hasilnya setengah? Karena 2 pangkat 2 log 2. 2 pangkat 2 log 2. Oke. Kalau kita pakai definisi logaritmanya bisa nggak kalau kita rubah dalam bentuk pangkat? 4 pangkat berapa? Jawabannya 2. Kan gitu ya? Benar nggak? Definisi daripada 4 log 2 itu kan adalah 4 pangkat berapa hasilnya 2. Nah, harusnya kan logikanya adalah akar pangkat 4 lah ya. Nah, bisa nggak akar pangkat 4 dirubah dalam bentuk pangkat? Nah, ini Setengah. ya pangkat 4 pangkat 1/2 kan ya. Ininya 1, kemudian luarnya itu angka 2. 2. Ingat, pangkat dalam per pangkat luar. 4 pangkat 1/2. So, definisi kita di sini berarti 4 pangkat 1/2. Ya, jadi makanya kenapa di sini jawabannya setengah. Tapi kalau emang misalnya mau pakai sifat logaritma yang kayak di sini, boleh banget. Makanya sebenarnya di sini nggak ada keteraturan yang pasti ketika kita bahas sifat eksponen, sifat logaritma. Selama sifatnya emang bisa kita aplikasikan ke soal tersebut, ya, dan emang aplikasinya bener, it's okay, no problem, gitu. Kayak semisal kita ngerjain sifat eksponen aja deh. X ini 2 pangkat 3 per X min 5 Y pangkat min 2 dipangkatin 3 misalnya. Ya, kalau mau dipangkatin 3 dulu boleh, baru nanti dibagi, atau kita bagi dulu di sini, atau kita sederhanakan dulu di sini, baru dipangkatkan 3. Ya nggak masalah gitu, selama aplikasinya bener gitu ya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau untuk soal nomor 41 sama nomor 42, mungkin ini jadi 2 contoh aja ya, terkait dengan soal 41 sampai nomor 45. Di sini diminta bahwasanya untuk nomor 41 sampai nomor 4 sekian tuh diminta adalah
kita harus membuat basisnya. Jadi dengan basis 5. Oke, berarti yang kita fokuskan itu yang saya lingkarin warna biru atau yang saya lingkarin warna hijau. Kalau namanya basis. Ya. Kalau emang kita buat ini adalah basis, berarti yang nanti akan saya rubah itu yang biru, yang hijau, apa dua-duanya? Ya. Biru. Yang biru. Oke. Nah, jadi ketika kita ngerjain ini, ya udah untuk soal nomor 41, ini contoh aja ya. Saya bikin soal nomor 41 aja cukup harusnya. Ya, 25 log 625. Ya udah, tinggal kita rubah aja nih. Jadinya ini berapa? 5 pangkat 2 log 625. Ya udah, kita pakai sifat logaritma. Ini kan pangkat 1. Jadinya 1/2 dikalikan dengan 5 log 625. Nah, kalau mau kita pakai sifat logaritma lagi, berarti ini 5 log 625 pangkat setengah. Yang artinya berarti 5 log akar kuadrat dari 625, yang dimana ini nanti jawabannya adalah 5 log 25. Tapi apakah harus seperti ini? Enggak juga. Kalau misalnya mungkin kalian berpikiran mau bikin ini 5 pangkat dulu, ini 5 pangkat dulu, baru nanti kita otak-atik lagi, ya boleh, nggak ada masalah. Ya semisal kayak ini nih. Oke, lo salah ini. Misal ini 5 pangkat 2, ini 5 pangkat 4 ya. Oke, jadi ini berarti 4/2 kali dengan 5 log 5. Berarti ini jadinya 2 kali 5 log 5. Jangan disederhanain 1, karena kita mau merubah bentuk doang, bukan menghasilkan. Ya, ini jadinya adalah 5 log 5 pangkat 2. Ya, 2 per 1 gitu ya definisinya. Ya udah, atau mungkin di sini langsung ditulis aja deh. 5 log 5 pangkat 4/2 alias 5 log 5 pangkat 2. Nanti jawabannya adalah ke sini, 5 log 25 gitu. Jadi nggak ada aturan harus kayak gimana bentuknya. Intinya kalian harus akalin bagaimana supaya ini itu haruslah menjadi angka 5 bagaimanapun caranya. Bisa mau pakai laptop ya? Ya, oke, yang kalau kayak gini ada yang mau tanya dulu untuk KB1 terkait dengan sifat terkait dengan pangkat, akar, dan logaritma. Bisa, komanding yang fokus. Oke. Yang lain ada yang mau ditanya dulu? 4 log 2 pakai sifat logaritma jadi gini, 2 pangkat 2 log 2 pangkat 1 sama dengan setengah kali 2 log 2, setengah kali 1 sama dengan setengah. Ya, iya boleh ya. Tadi yang ini ada juga yang mau pakai sifat begitu, nggak ada masalah, it's okay. Makanya saya sempat bilang kan, ini kalau mau ngerjainnya pakai yang kayak gini, ya betul banget. Jawabannya adalah sama-sama setengah juga. Cuman di sini saya nggak tulis ya. Karena apa? Ya udah ada contohnya nih. Kalau kalian mau coba kerjain gitu. Empat log 2, 2 pangkat 2 log 2 pangkat 1. Pangkat belakang per pangkat yang di depan kali dengan 2 log 2, jadinya berarti setengah kali 1. Ya jawabannya setengah. Itu kan yang tadi. Nah gitu. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan?
Apakah so far so good, very good untuk KB1? Yang lain? Barisan dan deret dan banjar ini tuh kayak nanggung banget ya. Apa mungkin minggu depan aja kali lah? Takutnya kemalaman. Iya, minggu depan aja kan. Iya. Saya bisa sebenarnya. Saya mah sanggup. Pesertanya ya nggak sanggup melek. Peserta nggak sanggup melek, apalagi gitu. Ntar nggak masuk di otak. Iya. Oke. Sebenarnya barisan, sebenarnya ini banjar dan deret tuh kalau di dulu waktu sekolah menengah tuh namanya barisan dan deret. Banjar tuh barisan. Cuman terus habis itu yang pertama itu beda bahasa. Yang kedua beda simbol. Kalau biasanya kan kalau dulu belajar tuh yang ada aritmatika sama geometri itu yang rumusnya ANIP ini ataupun ARNI yang sebenarnya ini nggak usah pakai rumus pun juga bisa gitu ya. Simbolnya diganti, simbolnya itu pakai SN, sedangkan ketika kita nanti bahas pakai deret itu nanti ini pakainya adalah makainya apa ya di sini simbolnya, saya lupa deh, jumlah J gitu, pakainya J simbolnya. Jadi cuma beda simbol. Kalau di sini kan kita biasanya pakai rumusnya SN N/2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah terus kemudian di sini SN adalah A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah kalau di BMP ini dirubah jadi SN, ini dirubah jadi J N gitu. SN, S nya suku ke, J jumlah ke gitu sebenarnya gitu. Jadi cuman ganti simbol aja. Jadi kalau emang yang mungkin waktu pas menengah atau SMP ataupun SMA ini masih ingat ya ketolong banget lah gitu, nggak terlalu ribet gitu. Yang sebenarnya walaupun mungkin terkait dengan aplikasi penerapannya terkait dengan bunga pinjaman, ada bunga tunggal ataupun bunga majemuk, apalagi kalau ketika dibahas di ekonomi itu ada juga yang kayak present value sama future value, PV sama FV tuh. Itu nanti ada rumusnya sendiri kalau emang mau dipakai. Cuman sebenarnya itu bisa kita gunakan ya, ada rumusnya sendiri. Kalau mau pakai rumus sendiri bisa, kalau emang nggak mau ya silahkan gitu. Atau mau pakai manual ya it's okay gitu. Sebenarnya tinggal masukin, kalau aplikasinya sih tinggal masukin rumus ya. Cuman mungkin terkait dengan suku ke ataupun mungkin jumlah ke ini mungkin yang saya mau bahas tuh ya terkait dengan penurunan rumusnya, ataupun ya sebenarnya kalau nggak pakai rumus tuh bisa atau enggak sih gitu. Kalau saya bahas sekarang ya nggak cukup waktunya gitu. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau emang nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin saya close aja ya untuk diskusi kali ini ya terkait dengan pertemuan kedua untuk membahas terkait dengan modul kedua kegiatan belajar pertama terkait dengan akar, pangkat, dan logaritma ya. Oke, so dengan begitu saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah join ya meeting kali ini, yang sudah meluangkan waktunya, mungkin yang habis pulang kerja ataupun mungkin yang sambil di dapur atau mungkin nyambi apapun itu ya, semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Dan dengan begitu saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Apabila saya ada salah kata tolong dimaafkan. Dan dengan begitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next meeting. Bye bye.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih Mas Heri. Oke, ya, terima kasih kembali.